Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku semua, marilah kita yang pertama mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita mudah-mudahan bisa menyaksikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan bimbel UTBK. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada sahabatnya, pengikutnya, keluarganya ya, yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan ini Ustaz akan menjelaskan teknis pelaksanaan bimbel tes masuk perguruan tinggi negeri yang insya Allah pada tanggal 18 ini kita akan mulai gulirkan. Nah, mengenai seperti apa sistemnya, teknisnya, ya insya Allah Ustadz akan jelaskan, yang mudah-mudahan nanti bisa dipahami bersama. Nah, perlu diperhatikan oleh anak-anakku semua, jalur tes UTBK ini menjadi bidikan utama ya bagi anak-anak semua. Karena apa? Karena untuk jalur undangan atau jalur SNMPTN itu peluangnya kecil ya. Nah, peluang yang paling besar adalah melalui jalur tes. Nah, sehingga untuk anak-anakku semua, tolong mindsetnya, pola pikirnya harus benar-benar betul bahwa kita siswa Smait Al-Irsyad siap mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, sekolah memfasilitasi gitu ya, bimbingan belajar untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, Ustadz harap apa yang sudah diberikan layanan oleh sekolah ini benar-benar dimanfaatkan oleh anak-anak semua, benar-benar harus diikuti dengan baik ya, benar-benar diikuti dengan usaha yang kuat, dengan semangat yang tinggi gitu ya. Nah, Ustadz sedikit mengutip kalimat motivasi, ubahlah hidupmu hari ini ya. Jadi mulai sekarang ayo, ini kalian sudah SMA ya, gerbang nanti karir ya di perguruan tinggi. Nah, ini jangan bermain-main dengan masa depanmu ya. Lakukan sekarang, jangan menunda ya. Karena kehidupan itu tidak senang terus ya. Akan beriringan antara susah dan senang ya. Akan beriringan antara kesulitan dan kemudahan ya. Seperti itu. Ketika kita menginginkan apapun yang itu sifatnya menyenangkan, entah itu cita-cita, entah itu ya mungkin bertamasya, pasti sebelumnya kita selalu awali dengan bersusah dulu gitu ya. Bagaimana kita mau naik ke gunung melihat matahari terbit yang indah, kita perlu jalan gitu ya, yang terjal. Kita perlu dengan bekal yang cukup. Nah, begitu juga dengan yang namanya masa depan, dengan kesuksesan. Nah, perlu disiapkan sedini mungkin, sebaik mungkin, gitu ya. Jangan sampai sekarang berleha-leha, justru nanti kalian nanti di usia tuanya justru sengsara, gitu ya. Karena pasti seperti itu. Ya, kalau kalian mau ngambil senang-senangnya sekarang, maka tunggu sengsaranya nanti. Gitu ya. Itu seperti itu ya. Jika kalian ingin nantinya yang bahagia, nah sekarang juga harus berani berjuang, berani bersusah payah gitu ya. Sehingga Ustadz harap semua siswa ya bisa mengikuti bimbel UTBK yang sudah difasilitasi oleh sekolah ini, dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi seperti itu. Di luar sana ya bisa dilihat gitu ya. Ya, mungkin hanya Al-Irsyad gitu ya yang melayani bimbel untuk tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini tolong benar-benar untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, Ustadz akan jelaskan beberapa teknis kegiatannya ya untuk bimbel UTBK. Nah, yang pertama untuk rundown kegiatan gitu ya. Nah, jadi kegiatan bimbel UTBK ini yang perlu diperhatikan, nanti akan ada grup Google Classroom ya, insya Allah sudah dibuat. Silakan kalian bisa bergabung melalui link yang sudah
di-share gitu ya. Nah, untuk rundown acaranya ya, jadi Ustadz Usadah sebagai pengampu nanti akan men-share soal gitu ya pada pukul 13.00 sampai 13.15 ya. Guru akan men-share soal 2 paket ya, 2 mata pelajaran dalam 1 hari gitu ya. Kemudian jam 1 sampai jam 16 kalian sudah bisa mulai mengerjakan gitu ya. Jadi kalian sudah bisa mulai mengerjakan tuh soal-soalnya. Seperti itu ya. Jadi sudah bisa mulai dikerjakan. Nah, terus kalau mau mengerjakan nanti boleh nggak saat bimbel? Boleh gitu ya. Di situ kan ada sesi 1 ya, pukul 16.00 sampai 17.30. Nanti di situ juga diberi waktu mengerjakan. Tetapi seandainya kalian sudah mengerjakan dari pukul 13 misalnya gitu ya, tentu kalian akan lebih siap nanti ketika masuk di pembahasan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah di-share soal, nanti akan ada tatap muka via Google Meet ya. Jadi pukul 16.00 sampai 17.30 itu ada bimbel mapel jam ke-1 sesi pertama. Nah, di situ nanti dari guru juga akan memberikan waktu juga untuk mengerjakan ya dan pembahasan. Cuma waktunya ini kan kita waktunya 90 menit ya satu sesi. Ya, kurang lebih hanya akan diberi waktu 45 menit. Jadi selesai tidak selesai 45 menit mengerjakan soal. Setelah itu dibahas. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sesi 1 ada mengerjakan soal dan pembahasan yang kalian juga bisa dipipil dari awal gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian, nah, jam 18.45 sampai 20.45, nah ini ada bimbel mapel yang jam kedua atau sesi kedua. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga nanti akan diberi waktu mengerjakan juga. Seandainya di 13.00 sampai 16.00 kalian belum selesai mengerjakan atau kalian butuh bertanya kepada Ustadz Usadah cara mengerjakannya seperti apa. Nah, Ustadz Usadah di waktu ini ya, di waktu sesi ini akan memberikan petunjuk mungkin cara mengerjakan, memberikan arahan. Jadi seperti itu gitu ya. Sehingga untuk bimbelnya yang sudah mulai mulai aktif gitu ya dengan pengampu ini pukul 16.00 sampai 17.30. Kemudian sesi yang kedua adalah 18.45 sampai 20.45. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi nanti guru akan meng-share keterangan ya, meng-share absen ya melalui Google Form yang itu kalian isi sebagai bukti kehadiran yang akan dilaporkan ke wali kelas dan dilaporkan ke orang tua. Kemudian yang kedua, untuk sesi kedua di sini kan akan menabrak sholat isya gitu ya. Sehingga nanti ada break untuk kalian sholat isya pukul 19.15 sampai 19.45 gitu ya. Silakan bisa yang putra bisa sholat di masjid gitu ya, yang putri bisa sholat di rumah gitu ya. Nah, kemudian setiap hari ada 2 paket soal gitu ya, 2 mata pelajaran bimbel ya. Nanti untuk jadwal akan bisa jelaskan di bawah. Nah, jumlah soal ya ini minimal 15 gitu ya. Nah, ini 15 nomor gitu ya. Kemudian bimbelnya dilaksanakan di hari Senin dan hari Jumat. Nah, namun nanti ketika kegiatan kajian hari Kamis malam atau malam Jumat sudah mulai, maka nanti bimbelnya hanya ada di sesi 1 gitu ya. Di sesi 2-nya tidak ada. Nah, kemudian guru dapat memberikan tambahan waktu mengerjakan jika waktu pembahasan dikira cukup. Contoh ya, guru akan memberikan waktu mengerjakan misalnya dari pukul 16 sampai pukul 17. Itu boleh selama dari usadah merasa 30 menit untuk pembahasan cukup gitu ya. Tetapi pada dasarnya waktu mengerjakan adalah 45 menit, waktu pembahasan adalah 45 menit. Nah, itu untuk rundown kegiatan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini benar-benar harus disiapkan. Kalian ikuti dengan baik. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Di bawah ada kalimat makin awal kamu mulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Nah, sehingga memang
dari kelas. Nah, gitu ya. Jadi makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Ayo ya, semua siswa dari kelas 10 sudah mulai disiapkan, tidak berleha-leha ya, karena kalian akan bersaing tidak hanya dengan teman satu sekolah ya, tapi dengan teman-teman seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi silakan untuk diikuti bimbelnya dengan baik. Kemudian untuk jadwal, nah, jadi untuk kelasnya akan dibagi menjadi 4, gitu ya. Yang pertama adalah kelas Saintek Putra ya, dan kelas Saintek Putri yang kedua, gitu ya. Untuk jadwal bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk jadwalnya seperti ini. Nah, untuk yang Jumat ini gimana? Nah, ini kan ada fisika, kimia, biologi gitu ya. Nah, pada jam ini nanti kalian bisa, kalau yang pilihan PTN-nya kaitannya sama fisika, nanti mengikuti fisika. Kaitannya sama biologi, mengikuti biologi. Kaitannya dengan kimia, mengikuti kimia. Jadi seperti itu ya. Contoh, Senin ya, berarti nanti yang 16.00 sampai 17.30 itu bahasa Indonesia. Kemudian fisika berarti yang jam 18.45 sampai 20.45. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini ya. Jadi kalau yang punya masa depan ya yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi bukan sekarang berleha-leha tok nanti akan sukses ya, tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada jadwal untuk kelas soshum ya. Soshum itu untuk yang IPS, jurusan-jurusan IPS. Nah, jadwalnya seperti ini. Nah, sama ya. Contoh hari Senin berarti TPS Matematika jam pertama, kemudian sosiologi jam kedua berarti yang malam gitu ya. Nah, itu tolong untuk diperhatikan gitu ya, untuk jadwal bimbelnya untuk yang kelas IPS. Nah, ada Sosum Putra dan Sosum Putri. Nah, kalau yang lintas minat bagaimana Ustaz? Nah, kalau yang lintas minat dari IPA ke IPS ya silahkan langsung masuk ke kelas Soshum gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, ya, artinya kamu kok tidak ada beban. Kayaknya orang wedi kalau nanti tidak kuliah sesuai jurusan gitu ya, tidak bisa kuliah di yang PTN. Nah, biar jadi karena impianmu tidak ke sana ya. Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tidak cukup besar. Nah, biar jadi kamu sekarang santai-santai, kenapa? Ya karena kamu nggak punya cita-cita ya, nggak punya impian ke depan mau jadi apa, mau sukses apa enggak ya, sehingga ini tidak bisa membuatmu takut ya. Kalau takut, aduh bagaimana ya nanti ke depan, nah pasti kamu berusaha. Tetapi kalau yang tidak punya rasa takut ya, nggak punya beban gitu ya, merasa sudah nyaman hidupnya, makan enak, tidur enak, duit ada ya, ya bisa jadi tidak akan tergerak gitu ya. Jadi seperti itu. Itu untuk jadwal. Nah, untuk pengampu, ya ini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk pengampunya matematika saintek ya, Ustadzah Vivin, baik TPS maupun TPA, matematika sosum Ustadzah Diah, bahasa Indonesia Ustadzah Yuni dan Ustadz Edi, bahasa Inggris Ustadzah Rahayu dan Ustadz Eko, ekonomi Ustadzah Yuni, sosiologi Ustadzah Septi, geografi Ustadzah Winda, sejarah Ustadzah Susi, biologi Ustadzah Mei, fisika Ustadz Widodo, dan kimia Ustadzah Desi Susi. Nah, itu adalah pengampunya. Silahkan kalian bisa berkonsultasi dengan beliau. Kalau ada soal-soal yang mungkin tidak jelas, WA saja, tanyakan gitu ya. Insya Allah beliau akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu ya. Jadi seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan, berdoa saja tidak cukup ya. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa kalian doanya benar-benar serius. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa belajar itu bagian dari ibadah. Jadi seperti itu. Itu ya, kalian perlu pahami. Kemudian ada beberapa syarat dan ketentuan gitu ya.
ada beberapa syarat dan ketentuan. Baik, nah jadi yang selanjutnya adalah syarat dan ketentuan. Nah, ini ada ketentuannya ya. Yang pertama, peserta wajib menyediakan buku catatan khusus bimbel sesuai dengan mata pelajaran. Nah, jadi kalian harus menyiapkan buku ya untuk mencatat jawaban-jawaban yang kamu mungkin salah ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peserta wajib mengisi absensi ya. Kehadiran bimbel ini akan dilaporkan ke orang tua kalian. Kemudian yang ketiga, dalam proses pengerjaan soal, kalian bisa melihat buku ya, bisa browsing internet. Nah, jadi soal silahkan dikerjakan dulu sesuai kemampuan. Kalau nggak bisa gimana saat kerjakan dulu yang bisa ya. Ini kita sedang belajar, bukan tesnya, bukan tes yang sesungguhnya. Ini sedang belajar. Silahkan bisa sambil lihat buku, bisa lihat rumus dulu, itu silahkan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa, maka kalian ikuti pembahasannya dengan baik. Nah, nanti kunci jawaban yang disampaikan oleh Usadah silahkan kamu salin ya. Misalnya dari 15 soal, kamu hanya bisa 10. Silahkan yang 5 nomor kunci jawabannya kamu salin di buku catatan khusus bimbel. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, selama bimbel silakan berpakaian yang syar'i dan rapi gitu ya. Pakaiannya ya sopan, syar'i, menutup aurat gitu ya. Jadi seperti itu. Pakai kaos boleh Sat? Boleh, yang penting kaosnya menutup aurat, rapi gitu ya. Tidak acak-acakan ya. Sudah mandi kan seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian peserta dapat bertanya dan berdiskusi dengan guru. Nah, pada saat sebelum atau saat bimbel ya. Jadi setelah soal di-share kan dari jam 1 ya sudah di-share. Ada yang belum jelas boleh ditanyakan gitu ya. Meskipun bimbelnya belum dimulai jam 4. Silahkan bisa ditanyakan ya. Kemudian tidak ada permohonan izin tidak mengikuti bimbel ya. Contoh kalian tidak ikut bimbel, ya udah tidak ada izin ya ke wali kelas, sudah mohon maaf izin tidak ikut bimbel, nggak ada gitu ya. Ini kita ingin melatih kalian sekolah benar-benar kamu yang merasa butuh gitu ya. Dan Ustadz juga tidak akan memberlakukan tata tertib ya, hukuman kalau kalian tidak mengikuti bimbel. Silakan, ini untuk masa depanmu, ini untuk kalian, untuk orang tua kalian. Kalau kalian sukses juga orang tuanya ikut bahagia, ini untuk kalian. Jadi silakan, Ustadz harap muncul kesadaran dari diri sendiri ya, tidak perlu pakai hukuman ya sehingga mau ikut bimbel, silakan gitu ya. Kemudian ya, kalau yang ada bimbel di luar bagaimana? Ya silahkan sesuaikan gitu ya. Misalnya ternyata bimbel di luarnya sore gitu ya, jam habis asar ya, silahkan malamnya bisa ikut malamnya. Atau di luar bimbelnya ternyata malam, ya silahkan ikut sorenya gitu ya. Intinya sekolah tidak wali kelas ya tidak menjadi tempat permohonan izin ketika tidak ikut bimbel. Nah, terus kalau tidak mau ikut semuanya saat ya monggo silahkan, itu menjadi pilihan kalian gitu ya. Itu menjadi pilihan kalian yang kalian akan petik sendiri nanti hasilnya ya. Insya Allah dari sekolah, dari Ustadzah memberikan layanan, silahkan dimanfaatkan benar-benar gitu ya, dimanfaatkan benar-benar. Ini tidak harus membayar gitu ya. Ya, artinya kalian tidak ada tagihan lagi untuk bimbel, ya silahkan benar-benar dimanfaatkan gitu ya. Kemudian sekolah akan melaporkan kehadiran bimbel kepada orang tua. Nah, ini bukan dalam rangka untuk menghukum kalian. Ya silahkan, intinya sekolah hanya melaporkan. Contoh di hari Senin yang ikut bimbel si A, si B, si C. Udah seperti itu. Ya. Kalau ada orang, nah, bisa jadi kenapa? Bisa jadi ada anak-anak yang orang tuanya berharap ikut bimbel tapi tidak ikut bimbel. Ya silahkan, orang tuanya yang akan memberikan konsekuensi atau silahkan. Intinya sekolah tidak memberikan konsekuensi hukuman apapun ketika kalian tidak mengikuti bimbel. Silahkan, ini kalian sudah besar, sudah balik, sudah dewasa
ya. Kalian bisa memilih mana yang penting, mana yang tidak. Gitu ya. Kemudian absensi akan dikelola oleh BK, dilaporkan ke wali kelas, selanjutnya wali kelas akan menyampaikan ke orang tua. Nah, jadi seperti itu mekanismenya. Nah, tentu nanti sekolah akan menanyakan ke orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu ya, si Fulan kok nggak pernah ikut bimbel. Apakah memang tidak mau melanjutkan ke PTN atau seperti apa? Nah, paling seperti itu ya. Ketika ada anak, ketika ada kalian atau teman-teman kalian yang tidak pernah mengikuti bimbel atau sering tidak ikut, ya sekolah akan menyampaikan seperti itu ke orang tua. Tapi sekolah tidak akan memperlakukan konsekuensi apapun ya yang dalam bentuk hukuman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ke-10, peserta lintas jurusan masuk ke kelas UTBK Soshum. Nah, ini biasanya lintas jurusan kan dari IPA ya. Nah, silakan bisa masuk ke Soshum langsung ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasilnya besar. Jadi ayo tambah sedikit demi sedikit yang dari kelas 10 walaupun mungkin belum mudeng gitu ya, belum paham, ayo ikuti saja dulu gitu ya. Soalnya salah sudah dijelaskan oleh ustadzahnya, catat tuh, kuncinya dicatat, jawabannya dicatat, nanti bisa dipelajari, dilihat lagi ya. Satu hari bisa satu soal, luar biasa ya. Daripada hari itu kalian hanya apa? Hanya rebahan, tidak ada hasil apapun gitu ya. Nah, jadi tolong itu untuk dipahami. Itu ya. Sementara yang bisa Ustadz jelaskan untuk kegiatan bimbel UTBK semester 2 ini dari kelas 10, 11, 12 itu secara general silahkan kalian ikuti gitu ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, saat kalau saya ada tugas gitu ya. Kalau saya ada tugas pembelajaran gitu ya, ada tugas pembelajaran ya, nggak ikut bimbel ya silahkan, itu jadi pilihan kalian gitu ya. Tapi utamakan silahkan yang wajib dulu. Contoh kelas Al-Quran ya, kelas Al-Quran kan ada setoran Al-Quran ya, tugas kalau khusus kelas Al-Quran itu ya. Kalau yang lain kan tugasnya hanya yang 4 mapel ya, SPK, PJOK, PKWU, terus bahasa Jawa hanya itu. Nah, itu silahkan selesaikan di jam pembelajaran ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau belum selesai mengerjakan set ya, boleh nggak ikut bimbel? Ya silahkan ikut bimbel di situ ya. Ikuti penjelasannya, ikuti pembahasannya seperti itu ya. Jadi ayo buat yang penting kalian belajar dulu deh gitu ya. Masalah belum paham ya, belum mudeng nanti ya. Yang penting kalian ikuti dulu pelaksanaan bimbelnya gitu ya. Jadi seperti itu untuk pelaksanaan bimbelnya, Ustadz harap bisa diikuti dengan baik. Ini sekolah sudah berusaha, Ustadz Sadah juga sudah berusaha. Ayo bersama-sama sekolah ingin mengantarkan kalian semua sukses ya. Seperti yang kalian dan orang tua kalian idamkan. Gitu ya. Demikian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.